Pendeta Mel Atok mengatakan pastilah Ruben Onsu menyesal. Terlalu asik cari uang di gereja, terlalu omon-omon, ujung-ujungnya mereka gak dapat apa dan pergi. Karena ini fenomena loh. Jadi saya nggak setuju kalau kalian menyalahkan artis-artis ini dan gampang ngatain mereka murtad. Saya nggak suka seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diteraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, sudah berbagai tanggapan dari para pendeta, yang mana pendeta-pendeta tersebut kepanasan ya, kepanasan kejang-kejang karena mu'alafnya Ruben Onsu. Bahkan menurut pendeta Sarah Anthony, pendeta Mel Atok pernah mengatakan bahwa Ruben Onsu pasti akan menyesal karena murtad. Dan disitulah berbagai embel-embel banyak sekali dari umat Kristen yang mengatakan mu'alafnya Ruben Onsu. Lalu mereka menjuluki Ruben Onsu dengan julukan Yudas. Nah itu teman-teman ya, sampai sebegitunya mereka terguncang karena Ruben Onsu masuk Islam. Nah, video penggalan daripada statement pendeta Sarah Anthony yang mengatakan kalau pendeta Mel Atok itu pernah mengatakan Ruben Onsu pasti akan menyesal murtad, lalu mendapatkan tanggapan dari seorang bule, teman-teman ya. Nah, bagaimanakah pendapat atau tanggapan dari bule menanggapi statement para pendeta, yang mana mereka para pendeta mengungkapkan kekecewaannya? Mereka semua kepanasan, kejang-kejang karena mu'alafnya Ruben Onsu. Mari kita simak videonya. Bulan Ruben Onsu, karena pendeta Mel Atok mengatakan pastilah Ruben Onsu menyesal. Gampang banget ya ngecap orang murtad-murtad. Seharusnya pendeta introspeksi, kenapa banyak jemaat murtados? Jangan-jangan gara-gara pendetanya juga, karena tidak memberikan contoh yang baik, teladan, dan pengajarannya asal. Yang ujung-ujungnya mereka ini nggak menemukan apa-apa. Yang tadinya mau cari Tuhan, ujung-ujungnya tong kosong. Harusnya para pendeta berdoa dan introspeksi. Ya ampunilah kami Tuhan, gara-gara kami yang kebanyakan mata duitan, yang khotbahnya isinya duit perpuluhan, sampai kolekte itu putar di ibadah 3-4 kali, itu kantong untuk nodong duit, putar duit terus, banyak omon-omon. Ujung-ujungnya ketika jemaat melihat para pendeta yang kalau ketemu orang kaya, donatur, shalom, shalomnya panjang lebar, tapi kalau ketemu orang kismin, shalom. Perlakuan pendeta kepada jemaat itu ternyata ada perbedaan, teman-teman ya. Tidak sama perlakuan pendeta terhadap jemaatnya yang kaya versus perlakuan pendeta terhadap jemaatnya yang kurang kaya. Jadi hal seperti ini membuat ya para jemaat bingung. Apalagi juga kebanyakan makan-makan ya. Dikit-dikit makan, prasmanan, bawa pulang. Habis itu gendut, kolesterol, diabetes. Tuhan, kenapa aku sakit? Kebanyakan makan ke kebo, makanya kolesterol pula naik. Habis itu mujizat, mujizat. Ada kutil, mujizat. Sakit mencret, cari mujizat. Sakit kepala, mujizat. Nggak bisa kerja, cari mujizat. Padahal on dan males. Jadi ujung-ujungnya jauh sekali ya. Kalau di barat itu nggak ada yang mewek-mewek. Aku sakit kutil, aku gatal, mujizat. Jadi orang-orang yang punya IQ tinggi bingung. Loh ini apa? Apalagi kalau jemaatnya dimanfaatin. Siapa tahu artis-artis ini, Bu, dimanfaatin oleh para pendeta. Jadi mereka kapok. Dan banyak teman-teman saya yang telah dimanfaatin oleh para pendeta demi kepentingan ekonomi. Tidak semua ya, tapi itu trennya yang seperti itu. Public figure Kristen masuk Islam itu sudah menjadi fenomena akhir-akhir ini, teman-teman ya. Walaupun para pendeta mengatakan itu hak mereka, biarkanlah mereka begini begitu, tetapi dalam hati kecilnya para pendeta itu merasa kehilangan, teman-teman ya. Jelas kehilangan dari faktor perpuluhan.
mereka akan kehilangan banyak sekali perpuluhan karena para artis dan para public figure itu diketahui adalah orang-orang yang kaya. Apalagi ya tidak jelas kita itu mau arisan atau ibadah, dan wawasan juga para pendeta itu tidak maju, tidak naik. Yang dikhotbah cuma surga neraka, surga neraka, surga neraka, masuk surga turun neraka, itu dia bolak-balik. Tapi tidak ada wawasan sosial, ekonomi, budaya. Jadi Gen Z dan milenial ujung-ujungnya stres, bingung. Gue ngapain di sini ya? Dan akhirnya mereka tidak bisa menemukan. Mereka tidak damai. Dan akhirnya mereka mencari jalan sendiri. Jadi jangan kita bisa mengatakan bahwa mereka itu murtad. Mereka belum menemukan jalannya bagi mereka. Akhirnya mereka menemukannya karena mungkin melihat di dalam tempat di mana dia beribadah nggak dapat apa-apa. Salahnya siapa? Ya pemimpin. Ya dong, kalau kita makan enak di restoran, lezat dan gurih, kita stay kembali. Tapi kalau makanannya tidak enak dan basi, dan banyak kemunafikan, cabut. Itu krisis, harusnya para pendeta introspeksi. Jangan bilang, pasti dia akan menyesal, murtad gini, gimana? Dan kita pun tidak tahu alasan mereka pindah agama. Sudah menjadi rahasia umum ketika para mu'alaf itu dimintai kesaksian. Faktor apakah yang membuat mereka menjadi mu'alaf? Mereka pasti akan menjawab karena telah menemukan kebenaran, karena mereka telah menemukan kedamaian. Seperti halnya Ruben Onsu misalnya. Kenapa masuk Islam? Karena dia menemukan ketenangan baru di dalam agama Islam. Mungkin mau diangkat jadi menteri atau staf khusus, jadi mungkin murni bisnis. Nggak ada urusan dengan agama juga. Tapi kita heboh. Memang ada kebiasaan yang tidak baik ya. Undang wartawan untuk liput kalau kita itu mau pindah agama. Karena mereka juga punya hitung-hitungan. Nah, ini tahu nih, rakyat ini kan suka ya urusan agama, makanya saya panggil wartawan. Pasti ini ada nilai poin yang positif. Coba kalau di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, atau di mana kayak di Eropa, di Amerika, orang pindah agama nggak panggil wartawan. Dan nggak peduli rakyat mau pindah agama. Lo mau Illuminati kek, lo mau ateis kek, lo mau ikut tuyul kek, mereka nggak peduli. Tapi mereka-mereka ini, artis-artis ini tahu, wah kalau saya ya pindah dan habis itu panggil wartawan, aku dapat endorsement. Mungkin aku jadi menteri, staf khusus, atau katak bengek. Udahlah, jangan kita sekarang dramatis murtad, jangan-jangan pendetanya murtad. Murtad, orang buta, mimpin orang buta. Ya pas masuk jurang. Di situ, itu namanya orang gentleman, orang yang rohaniawan seperti itu. Jadi perantara antara Tuhan dan jemaat Tuhan. Mungkin karena salah saya, salah kami. Terlalu asik cari uang di gereja. Terlalu omon-omon, ujung-ujungnya mereka mendapat apa dan pergi. Karena ini fenomena loh. Teman-teman, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan fenomena ini melanda seluruh dunia. Kenapa para jemaat gereja rame-rame meninggalkan gereja? Faktornya apa teman-teman ya? Gereja-gereja di Eropa sepi jemaat, dan lalu gereja itu pasti bangkrut dan dijual, dan ironisnya yang membeli itu adalah pihak muslim, sehingga gereja itu beralih fungsi menjadi masjid. Nah teman-teman, kita akan tengok apakah sebabnya, kenapa bisa seperti itu. Nah teman-teman, mengapa bisa demikian? Fenomena di Jerman di Tenggarai terjadi akibat sejumlah skandal yang menimpa gereja, salah satunya pelecehan seksual pastor terhadap jemaat. Dan lalu selain skandal, masalah pajak gereja ini kemungkinan besar adalah perpuluhan jemaat juga diduga menjadi penyebab gereja di Jerman banyak ditinggalkan. Pasalnya, biaya yang dipungut dari jemaat cukup tinggi, yakni 8-9% dari penghasilan mereka. Nah teman-teman, ternyata itulah ya kenapa para jemaat lalu berbondong-bondong meninggalkan gereja. Jadi saya nggak setuju kalau kalian menyalahkan artis-artis ini dan gampang ngatain mereka murtad. Saya nggak suka seperti ini. Lo siapa? Yang berhak mengatakan kita murtad atau tidak? Tuhan sendiri, bukan manusia. Sekalipun pendeta tidak bisa, karena kita tidak tahu ujung ceritanya seperti apa nanti. Jangan-jangan kita
para pendeta bakal ketinggalan. Dan mereka yang murtad itu katanya justru di akhir perjalanan mereka sungguh bertobat. Jadi jangan main-main. Aku nggak suka gini-gini ya. Menghakimi orang murtad. Red. Udahlah. Sekarang mendingan makan aja prasmanan itu ya. Makan tuh prasmanan, bawa pulang kantong kreseknya. Nggak jelas. Demikian teman-teman ya, tanggapan yang sangat menohok dari Om Bule menanggapi statement dan juga kekecewaan para pendeta, termasuk di sini pendeta Mel Atok yang memvonis dan menjas kalau Ruben Onsu keluar dari agama Kristen dan lalu masuk Islam dipastikan akan menyesal dan lain sebagainya. Begitulah ya tanggapan dari Om Bule. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.